warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, perkenalkan nama saya Aisyah Rafira, NIM 12117026. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan sejarah pada masa Tabi'i al-Tabi'in. Pada masa Tabi'i al-Tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa Tabi'in. Tabi'in ini Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Nah, cara periwayatan hadis pada masa tabi'i al-tabi'in adalah bilafzi, yang artinya dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir pada masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan sesuai dengan bidang bahasa. Walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Barulah pada awal abad kedua Hijriah, dalam kodifikasinya hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, juga ada sistem penerimaan dan periwayatan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in, yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadi para ulama untuk meneliti kontetikan hadis. Cara yang ditempuh oleh para ulama yaitu dengan meneliti para perawi-perawinya. Hasil dari penelitian para ulama tadi yaitu memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal sampai hari ini hingga saat ini. Nah, menurut Abu Zur'ah, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in ini sering menyampaikan sebuah hadis tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Jadi pada masa tabi'in, hadis itu tidak disampaikan tanpa menyebutkan para perawinya. Nah, itu adalah kodifikasi hadis, metode dan sistematis tentang tabi'i al-tabi'in. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah sedikit pemaparan tentang kaidah tentang masa tabi'i al-tabi'in, karena materi yang terbagi menjadi banyak kami di kelas. Ini adalah sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kerumpangan dalam video ini. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tabi al-tabi'in. Tabi al-tabi'in adalah generasi setelah tabi'in dalam Islam. Generasi pertama Muslim dikenal sebagai sahabat atau sahabat Muhammad. Generasi Muslim kedua yang datang setelah Ajabah disebut tabi'in, juga para penerus. Generasi ketiga Muslim yang datang setelah tabi'in yang mengetahui setidaknya satu tabi disebut tabi al-tabi'in. Ketiga generasi tersebut membentuk salaf Islam. Masa tabi al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi al-tabi'in adalah bilafaz, yaitu dengan lafaz, karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasa, walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Pada awal abad kedua Hijriah, dalam kodifikasinya, hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Nah, menurut Abu Zur'ah, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya, tanpa menyebut para perawinya. Jadi pada saat itu
hadis itu disampaikan tanpa menyebut perawinya. Ini adalah pemaparan melalui teks supaya teman-teman akan lebih jelas melihat materi yang saya paparkan. Jika ada kerumpangan di video ini, saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.